Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Fajar Gunawan di channel ini, yaitu channel yang tidak terkenal. Oke, kali ini kita akan membahas tentang biodiesel. Biodiesel merupakan istilah yang digunakan untuk bahan bakar pengganti diesel yang bersumber dari minyak hewani maupun minyak nabati. Sumber biodiesel biasanya diambil dari bahan-bahan seperti minyak biji ketapang, minyak biji kapuk, dan minyak lainnya, yang juga bisa dari bahan minyak hewani seperti minyak babi, ayam, sapi, dan lain-lainnya. Oke. Dan proses pembuatan biodiesel itu ada 3. Yang pertama ada esterifikasi dan transesterifikasi, kemudian gabungan dari keduanya. Pada proses pembuatan biodiesel, tentunya kita terlebih dahulu membahas tentang proses tanam minyak kelapa sawit. Bagaimana prosesnya? Yaitu seperti pada tanaman industri lainnya, tentunya menggunakan bibit yang bersertifikasi unggul, kemudian yang dirawat oleh para pekerja, dibasmi hamanya, kemudian dipanen dengan mesin ataupun secara manual. Kali ini kita akan membahas pembuatan biodiesel yang berbahan dasar dari minyak kelapa sawit. Kenapa minyak kelapa sawit? Padahal biasanya kelapa sawit itu dibuat minyak goreng. Kenapa sekarang dibuat dengan menjadi biodiesel? Sebab juga bisa dibuat biodiesel. Langkah pertama yaitu pemurnian. Minyak kelapa sawit mentah diproses menjadi refined. Kemudian pada tahap kedua melalui proses transesterifikasi, yaitu refined dimasukkan ke dalam mixer yang ditambah dengan sodium dan metanol yang dipanaskan pada suhu 65-75 derajat Celcius dan didiamkan selama 1-2 jam, sehingga akan menghasilkan endapan fem dan gliserin yang akan terpisah dengan sendirinya. Pada tahap ketiga yaitu proses pencucian, yaitu di mana fem diproses dengan suhu yang diatur tetap pada 65 derajat sampai 75 derajat dengan pH antara 4-6. Tahap ini bertujuan untuk menghilangkan senyawa yang akan merusak kualitas biodiesel tersebut, yaitu pengeringan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, di mana air dipanaskan dengan suhu 130 derajat Celcius. Tahap kelima atau tahap terakhir yaitu proses filterisasi. Ini biodiesel akan disaring dari partikel atau molekul-molekul kotor sehingga akan dihasilkan biodiesel dengan kualitas yang sangat baik, yang sekaligus biodiesel setelah melewati tahap ini siap untuk digunakan. Etanol ini saya berpacu pada landasan teori yaitu dari Sinarmas Agribusiness and Food. Kelebihan yang didapat apabila kita menggunakan bahan bakar biodiesel antara lain yaitu ramah lingkungan, tentunya tidak beracun, kemudian lebih baik dari bahan bakar diesel konvensional. Kemudian bahan bakar ini membuat kita tidak tergantung pada bahan bakar fosil yang
kemungkinan akan habis apabila terus digunakan. Kemudian membahas kelemahannya, yaitu bahan bakar diesel dapat menyebabkan korosi, filter rusak maupun fitting piston. Kemudian tentunya lebih mahal karena bahan bakar ini dibuat dari bahan minyak nabati ataupun lemak. Kemudian bahan bakar ini tentunya menyebabkan pangan meningkat, sebab ya seperti alasan tadi, yang mana minyak yang seharusnya dimanfaatkan menjadi minyak goreng kemudian dibuat menjadi bahan bakar biodiesel. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bila ada salah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.